Tapi kalau kamu ingin Allah yang berbicara kepadamu, maka baca Al-Quran. Al-Quran itu menyebutkan kata Ramadan itu cuma sekali dalam Quran. Oh gitu ya Ustaz? Cuma satu. Jadi kalau kita tidak menjadi lebih akrab dengan Al-Quran di bulan puasa, jangan harap deh di bulan lain kita bisa lebih dekat. Ya Allah. Bismillah, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Cerita Syasha nih. Masih bersama dengan Ustadz Faris BQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini bulan yang sangat dicintai dan dirindui oleh seluruh Muslim di seluruh dunia. Jangan lupa juga teman-teman doain keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang berada di Gaza, Palestina. Mereka berjuang jauh lebih berat daripada kita. Jadi pantas kalau mereka diganjar Allah pahala yang jauh lebih besar daripada kita. Doakan mereka, insya Allah mereka selamat, bahagia lahir batin. Allah mudahkan mendapatkan rezeki supaya mereka tidak terlalu kelaparan ya Ustadz ya. Amin. Subhanallah. Dan teman-teman, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Betul. Al-Quran itu di bulan Ramadan diturunkannya selama 30 hari itu udah 30 juz ya. Atau ada juga bulan-bulan lain Al-Quran itu turun Ustadz. Dan kenapa disebut Ramadan sebagai bulannya Al-Quran? Kenapa nggak bulan Rajab atau bulan Sya'ban atau bulan apa gitu? Apa hikmahnya Ustaz? Baik. Quran ini turun kepada Nabi SAW dalam 2 tahap. Tahap pertama dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala ke satu pos di langit pertama namanya Baitul Izzah. Jadi itu memang diturunkan dengan urutan seperti yang ada di mushaf hari ini. Oh, okay. Jadi dari sisi Allah itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah ada. Lalu pada malam bulan Ramadan itu, di salah satu malam ganjil di bulan Ramadan itu, Jibril mengambil dari Baitul Izzah di langit pertama itu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Itu pun atas perintah Allah dong tentunya. Atas perintah Allah. Maka kemudian diturunkanlah kepada Nabi pada malam itu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini turun kepada Nabi pertama kali. Yang sampai baginda Rasulullah menggigil gitu kan, sampai dipeluk oleh Jibril gitu kan. Kedinginan. Rasulullah merasakan cemas kan, karena datang satu makhluk yang Nabi nggak pernah lihat sebelumnya. Nggak mirip manusia, nggak mirip domba, nggak mirip kucing, kan begitu. Jadi pasti ketakutan. Dan beliau sedang sendiri. Nah itu kan turun surah Al-Alaq 1-5. Tapi kemudian ini terus turun kepada Nabi SAW berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Sampai ayat terakhir yang turun kepada Nabi. Jadi ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW itu tidak sama dengan urutan di Al-Quran. Ya, dan jadi setelah Al-Alaq selama 22 tahun. Okay. Tergantung orang tanya tentang khamar, keluar siapa yang mereka bertanya kepadamu tentang khamar, maka jawab begini-gini. Orang tanya tentang bulan sabit, tanya yas'alunaka 'anil ahillah, jawab begini, yas'alunaka 'anil anfal, terus begitu. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika Jibril tadarus bersama Nabi, Jibril itu yang kasih tahu kepada Nabi, ayat ini letakkan setelah ayat ini, sebelum ayat ini. Surah ini ada letaknya di setelah surat ini, setelah. Jadi urutan ayat dan surah di dalam Al-Quran sekarang itu memang dari Allah. Jadi bukan kreasi Nabi SAW. Tapi karena pertama kali turun, yaitu dari sisi Allah ke Baitul Izzahnya itu pada bulan Ramadan, dan turun pertama kali ke Nabi pada bulan Ramadan, maka dia disebut sebagai bulan Al-Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Karena pertamanya turun di bulan Ramadan. Nah karena itu Ramadan ini menjadi mulia dibanding bulan yang sebelumnya. Jadi logikanya begini. Al-Quran bukan menjadi mulia karena turun di bulan Ramadan. Tapi Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Jibril adalah malaikat yang paling agung karena dia yang membawa turun Al-Quran. Nabi adalah penghulu semua nabi karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik karena bulan itu diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik karena di malam itulah diturunkan Al-Quran. Umat Nabi adalah umat yang terbaik karena kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Dan kamu adalah orang yang terbaik kalau kamu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah tayangan ini juga bisa menjadi hikmah yang luar biasa ya Ustadz ya. Karena kan ada ayat Al-Quran di dalamnya. Terus hikmahnya apa ya Ustadz ya ketika kisah yang menceritakan bahwa kalau diturunkan Al-Quran, gunung pun bisa pecah. Itu tuh gimana sih Ustaz? Kan Allah bilang begini nih,
"Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran ini diturunkan ke gunung, kamu akan lihat hancur lebur itu. Betul, betul. Tapi dia diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi SAW. Berarti hati Nabi itu harus lebih kuat daripada gunung. Karena Quran itu kan kalamullah, kata-kata Allah. Kita kalau mau ngebandingin kata-kata Allah dengan kata-kata manusia, bandingin aja antara manusia sama Allah. Udah nggak mungkin bisa dibandingin. Gimana bisa dibandingin? Betul. Berarti kata-kata manusia dengan kata-kata Allah juga nggak bisa dibandingin. Subhanallah. Jadi ketika kita baca Quran itu memang kalau kamu, kan ulama menyebutkan, kalau kamu ingin berbicara kepada Allah, maka dirikanlah sholat. Betul. Karena pada saat sholat kita bicara sama Allah. Minta sama Allah, Takbir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Kalau kamu ingin berbicara kepada Allah, maka dirikanlah sholat. Tapi kalau kamu ingin Allah yang berbicara kepadamu, maka baca Al-Quran. Jadi kita baca Quran itu seolah-olah Allah sedang bicara kepada kita. Masya Allah. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa agar berarti kan dalam hati orang merasa bahwa Allah sedang berbicara kepadanya. Allah ingin kita berpuasa ini untuk membentuk ketakwaan. Allah ingin kemudahan, Allah ingin gitu. Hal-hal Tapi yang emang baik sering itu. banget sih Ustaz kalau kita baca Al-Quran gitu ya. Mungkin teman-teman, aku pun juga belum bisa bahasa Arab ya. Jadi kita baca pakai translate-nya. Betul, Kadang-kadang tuh yang, duh kok ini gue banget ya, ini aku banget nih, saya banget nih Masya gitu. Allah, Ini Masya tuh aku banget nih gitu tuh. Ya itulah cara Allah berbicara sama kita ya. Tapi sayangnya kok zaman sekarang banyak yang Al-Quran masih jadi buat pajangan aja Ustadz. Jadi debu tuh gimana Ustadz? Kita nggak usah ngomong yang manis-manis terus. Kadang kita harus ngomong sesuatu yang pahit ya, teman-teman sekalian. Ramadan ini harus berani semualah, teman-teman. Coba buka satu halaman saja dalam Al-Quran, satu halaman saja. Kemudian Anda bawa ke guru ngaji di musola atau yang biasa ngajar Anda. Anda baca satu halaman, minta koreksi sama dia. Ada berapa titik kesalahan membaca? Itu baru membaca loh. Satu ayat aja kadang kesalahannya banyak. Apalagi satu halaman. Apalagi khatam Al-Quran. Berapa banyak salah. Itu sampai kapan kita nggak mau berubah? Jadi belajar tahsin itu ya. Itu baru tahsin. Belum lagi tadaburnya. Seberapa kita faham dengan apa yang kita baca. Baca lagi satu halaman. Baca lagi satu halaman baik-baik. Berapa persen kita paham? Kita kan paham paling kalau ada Ar-Rahman di situ, Rahim, malaikat, syaiton, jahanam, nar gitu kan. Jadi cuma begitu. Mungkin 5% atau kurang dari 10% jannah gitu. Tapi lebih dari itu enggak. Kalau kita kan sanggup loh bayar mahal-mahal untuk kursus yang lain, untuk belajar yang lain, sampai keluar kota, sampai berhari-hari. Tapi untuk Al-Quran, kadang gratis pun kita berat sekali. Subhanallah ya Allah, teguran buat diri saya itu Ustaz. Subhanallah, terima kasih banyak. Jadi sebentar, kalau sekiranya Al-Quran itu menyebutkan kata Ramadan itu cuma sekali dalam Quran. Oh gitu ya Ustaz? Cuma satu. Dan itu disebut Allah sebagai bulan Al-Quran, bukan bulan puasa. Sehingga seolah-olah hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran lebih kuat daripada antara Ramadan dan puasa. Kita membesar-besarkannya puasanya. Bukan tadabbur Al-Qur'annya. Jadi kalau kita tidak menjadi lebih akrab dengan Al-Quran di bulan puasa, jangan harap deh di bulan lain kita bisa lebih dekat. Ya Allah, jangan sampai habis bulan ini Al-Quran kita jadi berdebu lagi ya. Kalau bisa Al-Qurannya justru yang harus udah sering dibaca bolak-balik gitu loh. Jadi udah kelihatan kertasnya tuh udah sering dibaca gitu. Masya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah Allah mudahkan. Jazakallah khair Ustaz mengingatnya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.